Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Loveta Wanda Aura Karisma dengan NIM 065 dari kelas Bisnis Digital 2024F. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Santoso dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Singapura Karawang 2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang mengacu pada sumber-sumber kepustakaan dan hasil penelitian sebelumnya, dengan judul Eksistensi Bahasa Indonesia di Lingkungan Masyarakat dan Pendidikan. Nah, materi yang akan saya sampaikan ada 5. Yang pertama ada eksistensi bahasa Indonesia, ada perwujudan karakter bangsa, peran utama bahasa Indonesia, peran pendukung bahasa Indonesia, dan yang kelima ada bahasa Indonesia di ranah pendidikan. Next, pada materi yang pertama ada eksistensi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang berfungsi sebagai lingua franca di Indonesia. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia berkembang pesat dengan penyerapan kosakata baru, terutama dari bahasa Inggris. Bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa daerah dan asing yang sering digunakan di ruang publik, sehingga perlu upaya untuk mempromosikan penggunaannya yang baik. Komisi Bahasa Indonesia yang didirikan pada masa pendudukan Jepang bertugas menciptakan kosakata baru dan membukukan tata bahasa baku. Pelestarian bahasa Indonesia penting untuk menjaga identitas bahasa dan kelestariannya di masa depan. Next, pada materi yang kedua ada perwujudan karakter bangsa. Di sini yang pertama ada kesalahan dalam penggunaan bahasa. Nah, kesalahan dalam menuturkan bahasa Indonesia dapat dimaklumi jika terjadi sesekali. Namun, kesalahan yang berulang dan tidak diakui oleh pengguna menjadi masalah yang serius. Yang kedua, ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter sangat penting untuk membentuk generasi bangsa yang bertanggung jawab dan disiplin. Karakter bangsa berperan dalam mempertahankan eksistensi dan kemerdekaan. Yang ketiga, ada peran generasi muda. Generasi muda harus berfungsi yang pertama itu sebagai karakter builder, yaitu membangun karakter positif bangsa. Yang kedua ada karakter enabler, yaitu menjadi teladan dalam pengembangan karakter. Yang ketiga ada pendidikan wawasan kebangsaan, yaitu mengubah pola pikir dari kesukuan menjadi persahabatan yang utuh. Selanjutnya ada bahasa Indonesia sebagai identitas. Bahasa Indonesia mencerminkan karakter bangsa dan perlu dipelajari dalam konteks budaya dan kaidah bahasa untuk menciptakan karakter pembelajaran yang disiplin dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya nomor 5 ada disiplin berbahasa. Disiplin dalam berbahasa mencakup manajemen waktu dan perhatian terhadap kebenaran bahasa. Pengguna bahasa yang disiplin menunjukkan kualitas komunikasi lisan dan tulisan yang baik. Jadi, kesimpulan dalam perwujudan karakter bangsa di sini, pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini untuk menghindari krisis moral akibat globalisasi. Dengan pendidikan yang baik, individu dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan memiliki karakter yang kuat. Materi yang selanjutnya ada peran utama bahasa Indonesia. Peran utama bahasa Indonesia di sini ada 6 poin. Yang pertama ada pengesahan dan pentingnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia disetujui sebagai bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa ini berfungsi sebagai alat pemersatu di seluruh Indonesia, meskipun penggunaannya masih belum merata di daerah pelosok. Yang kedua ada bahasa sebagai tali persatuan. Bahasa Indonesia mengikat warga negara menjadi satu kesatuan, namun masih banyak masyarakat yang menggunakan bahasa daerahnya yang bertentangan dengan cita-cita Sumpah Pemuda untuk berbahasa satu bahasa Indonesia. Yang ketiga ada akses dan infrastruktur. Keterbatasan akses bahasa dalam diatasi melalui pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Hal ini diharapkan dapat memperlancar komunikasi antar daerah dan meningkatkan pemerataan penggunaan bahasa Indonesia. Yang keempat, ada pendidikan dan penguasaan bahasa. Pendidikan diperlukan untuk menghasilkan individu yang terampil dan mencakap dalam berbahasa. Penguasaan bahasa Indonesia penting untuk mendapatkan informasi dari berbagai media, termasuk media cetak dan elektronik.
Materi yang selanjutnya ada poin yang kelima, keterampilan berbahasa. Pemahaman berbahasa Indonesia sangatlah penting, terutama dalam menyimak dan membaca informasi. Penyuluhan terhadap bertahap diperlukan untuk meningkatkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Poin yang keenam ada pembangunan perpustakaan dan menulis. Pembangunan perpustakaan di desa dapat didukung minat baca masyarakat. Selain itu, pembiasaan menulis diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan menyampaikan ide dan gagasan secara tertulis. Nah, kesimpulan pada peran utama bahasa Indonesia, yaitu pemahaman bahasa Indonesia merupakan kebutuhan yang mendesak yang harus segera ditangani melalui penyuluhan dan pendidikan agar masyarakat dapat berperan utama dalam bahasa Indonesia. Next, materi yang selanjutnya ada peran pendukung, yaitu bahasa Inggris. Ini yang pertama ada sejarah penggunaan bahasa. Bahasa Inggris telah digunakan secara berabad-abad, sementara bahasa Indonesia baru digunakan secara luas dalam waktu kurang dari 100 tahun. Penyebaran bahasa Inggris sebagai alat komunikasi internasional telah meluas. Poin yang kedua adalah alasan penggunaan bahasa Inggris. Banyak orang memilih menggunakan bahasa Inggris karena dianggap memberikan status sosial dan ekonomi yang lebih baik. Alasan tersebut termasuk tuntutan pekerjaan di luar negeri, lingkungan yang banyak menggunakan bahasa Inggris, dan pandangan bahwa bahasa Inggris lebih keren. Poin yang ketiga ada tantangan terhadap bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Inggris yang meluas melalui iklan, produk, dan internet dapat membentuk keberadaan bahasa Indonesia sebagai identitas bahasa. Namun, bahasa Indonesia harus tetap dijaga dan diajarkan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Poin yang keempat, ada pentingnya mempertahankan bahasa Indonesia. Di sini, bahasa Indonesia harus digunakan dengan baik dan benar untuk mempertahankan eksistensinya. Penggunaan bahasa Inggris seharusnya bersifat mendukung dengan mendahulukan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Nah, kesimpulan pada peran pendukung bahasa Inggris di sini adalah bahasa Inggris sebaiknya digunakan sebagai pendukung bahasa Indonesia dengan penekanan pada penggunaan yang sesuai agar identitas bahasa Indonesia tetap terjaga. Selanjutnya ada materi bahasa Indonesia di ranah pendidikan. Di sini juga ada 6 poin. Poin yang pertama adalah pentingnya pendidikan. Pendidikan adalah kebutuhan krusial yang berhubungan langsung dengan kehidupan manusia. Menghindari pendidikan akan mengakibatkan diri sendiri dan mengurangi hubungan moral antara guru dan siswa. Poin yang kedua ada peran bahasa Indonesia dalam pendidikan. Bahasa Indonesia seharusnya dipelajari di sekolah sebagai bahasa kedua setelah bahasa ibu. Guru berperan penting dalam menyebarkan ilmu pengetahuan bahasa Indonesia dengan menjadi model penggunaan yang baik. Poin yang ketiga ada tanggung jawab guru. Guru, terutama guru bahasa Indonesia, mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mendidik siswa agar dapat berbahasa Indonesia dengan baik. Penggunaan bahasa yang benar oleh guru sangat penting agar siswa dapat meniru dan belajar dengan baik. Poin yang keempat ada kesalahan dalam pengajaran. Di sini kesalahan lisan yang dilakukan guru seperti penggunaan bahasa yang tidak sesuai dapat mempengaruhi proses belajar. Oleh karena itu, guru harus berhati-hati dalam mengajarkan bahasa Indonesia. Poin yang kelima ada langkah pencegahan bahasa. Di sini menyebutkan 5 langkah untuk mencegah kepunahan bahasa Indonesia, yaitu dengan menjadikan lembaga pendidikan sebagai dasar pelatihan bahasa, memahami bahasa dengan baik, adanya undang-undang kebahasaan, peran variasi bahasa, dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Poin yang terakhir, yang keenam, ada peran siswa. Siswa juga bertanggung jawab atas penguasaan bahasa Indonesia yang telah diajarkan. Mereka harus aktif dalam menerima penjelasan jika mengalami kesulitan. Nah, kesimpulan dari materi bahasa Indonesia di ranah pendidikan ini yaitu pembinaan bahasa Indonesia harus dimulai dari sekolah dengan guru bimbingan, lingkungan belajar yang positif, dan komunikasi aktif antara siswa dan guru sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia. Next,
Pada materi yang terakhir, di sini ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, ada bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu disepakati sebagai bahasa kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Eksistensinya terancam oleh penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Kesimpulan yang kedua, ada bahasa Indonesia harus dilestarikan dengan mengikuti kaidah yang berlaku agar tetap eksis. Kesimpulan yang ketiga, ada pendidikan karakter penting untuk mengakui kesalahan dan berusaha belajar dengan sungguh-sungguh memberikan tujuan hidup yang jelas. Selanjutnya ada disiplin mendukung keteraturan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada penyebaran bahasa Indonesia harus mencakup seluruh wilayah dengan pelatihan di desa melalui kegiatan bercakap-cakap, membaca, dan juga menulis. Yang selanjutnya ada bahasa Inggris harus dianggap sebagai pendukung, sementara bahasa Indonesia tetap berada di junjung tinggi. Selanjutnya, kesimpulan yang terakhir adalah pendidikan adalah kebutuhan vital untuk mengajarkan bahasa Indonesia sesuai kaidah yang berlaku dengan guru sebagai teladan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.